Film akan diawali dengan seorang pria yang bernama Louis. Pada saat itu, ia sedang menelepon seorang wanita yang bernama Vena. I'm not in the mood to go home. Pada pembicaraan mereka, Vena sedang curhat mengenai kisah asmaranya, bahwa Vena baru saja putus bersama gua, dan Vena pun ingin pulang kampung halamannya. Louis yang sedari awal memenam perasaan kepada Vena, seketika mendapatkan bisikan kode alam. Di sana, Louis berniat untuk menjemput Vena yang berada di Colorado. Tak pikir panjang, Louis pun membeli sebuah mobil demi menjemput pujaan hatinya. Dalam perjalanan, Louis ditelepon ibunya yang mengatakan bahwa kakaknya yang bernama Fuller tertangkap polisi di Salt Lake City, yang tepatnya di San Diego, yang dikarenakan Fuller mengemudi saat dalam keadaan mabuk. Lalu, Louis pun menuju ke tempat tersebut, yang kebetulan searah ke Colorado. Sesampainya di kantor polisi, Louis pun datang menjadi penjamin untuk kakaknya. Dengan begitu, Fuller pun bebas dengan bersyarat. Ya, dikarenakan Fuller juga tidak memiliki tujuan hidup, Fuller pun ikut bersama Louis menuju Colorado. Sekaligus ia ingin bertemu calon tunangan dari adiknya. Di pertengahan jalan, Louis pun berhenti sejenak untuk memberikan kabar kepada Vena. Dan Fuller yang dasarnya emang begajulan, lalu memasang sebuah radio intercom di mobil milik Louis. Fuller pun mengatakan bahwa alat tersebut bisa digunakan untuk saling berkomunikasi dengan pengendara lainnya yang berguna mengetahui trafik di area tersebut. Akan tetapi, Fuller menggunakan alat tersebut hanya untuk bercanda dan iseng dengan pengemudi lainnya. Sampai pada akhirnya, Fuller meminta Louis untuk menirukan suara wanita yang bernama Candy Cane. Hey Black Sheep, this is Candy Cane. I've been looking for you all day. Candy Cane, come on. Dan akhirnya, seorang pengendara yang bernama Rastinel yang menjadi korban keisengan mereka. Namun sayangnya, sambungan mereka pun sempat terputus. Rusty-nail, sweetheart? Lanjut cerita, malam pun tiba. Louis dan Fuller memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah motel. Pada saat Fuller yang hendak memesan kamar, di sana ia sempat bersitegang dengan seorang pengunjung berbadan besar. Di sisi lainnya, tiba-tiba sambungan pembicaraan dengan Rastinel pun kembali terhubung. Fuller yang nampak kesal karena mendapatkan perilaku yang kurang baik dengan pria barusan, lalu meminta Louis kembali menirukan suara wanita untuk menemuinya di motel tepat jam 12 malam. Namun, ia memberikan kamar nomor 17 yang merupakan kamar pria barusan. Dengan keinginan, Fuller dan Louis ingin mengadu domba mereka berdua. Sedangkan Louis dan Fuller pun berada di kamar nomor 18. I got it. I can't wait. Malam pun semakin larut. Pada saat tepat pukul 12 malam, Louis merasa ada seseorang yang datang ke motel. Perlahan Fuller mengintip lewat jendela. Ternyata benar saja Rustinel telah datang dan menuju kamar nomor 17. Dari sini, kengerian pun mulai terjadi. Dan mereka pun mendengar suara seseorang yang tercekik yang berasal dari kamar nomor 17. Merasa ada yang tidak beres, Louis lalu bergegas menelepon pihak resepsion dan memintanya untuk mengecek kamar nomor 17 karena ada suara kegaduhan. Akan tetapi, resepsion mengatakan bahwa di sana dalam keadaan baik-baik saja. Pada keesokan harinya, Louis pun dikejutkan dengan kedatangan banyak polisi ke motel tersebut. Lalu, mereka berdua pun dimintai keterangan atas kejadian kemarin malam. Diceritakan bahwa orang yang berada di kamar nomor 17 telah ditemukan dalam keadaan koma dan kondisi yang sangat mengenaskan. Yang lalu, mereka dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Di sana, Louis pun menceritakan semua yang telah terjadi. Karena tidak terbukti mereka menjadi tersangka, mereka berdua pun lepas dari jeratan hukum dan melanjutkan perjalanan ke Colorado. Pada saat di perjalanan, mereka berdua kembali dikejutkan dengan suara dari Rastinel yang mencari-cari Candy Cane. Candy Cane.
Kane. Candy Kane. Fuller yang merasa kesal dan terganggu lalu memaki-maki Rasinal melalui sambungan radio tersebut. Ditambah lagi, Louis pun menyatakan bahwa Candy Kane itu adalah seorang pria dan untuk pembicaraan sebelumnya itu hanyalah sebuah joke atau sebuah candaan. Namun, hal yang mengejutkan pun terjadi. Belum juga terputus sambungan pembicaraan mereka. Ternyata, Rasinal sudah berada tepat di belakang mobil mereka. Your tail light. See anything? Di sana, mereka pun berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi, pada saat itu mobil mereka pun kehabisan bensin. Beruntung pada saat itu, ada sebuah persimpangan yang memisahkan mereka dan juga bertepatan untuk menuju ke sebuah Pertamina. Untuk menghemat waktu, mereka pun membagi tugas yang dikala itu Fuller yang bertugas mengisi bensin, sedangkan Louis menuju minimarket untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Tak lama berselang, datanglah sebuah truk. Fuller yang ketakutan menduga bahwa itu adalah Rastinel. Dalam kecemasan, Fuller lalu memberikan kode kepada Louis. Serasa jantung mau copot, Louis pun mencoba tetap tenang dan segera melarikan diri. Get in the car, get in the car, get in the car. Namun ternyata mereka telah diikuti seorang pria yang mengendarai sebuah truk. Hingga sampailah di sebuah ladang. Perlahan pria tersebut mendekati mereka. Dan ternyata maksud pria tersebut mengejar Louis untuk mengembalikan kartu kreditnya yang tertinggal di minimarket. Sontak mereka berdua pun lega akan hal tersebut. Merasa situasi telah aman, tiba-tiba Rustinel benar-benar datang yang sedang memburu mereka. Dipenuhi rasa ketakutan, mereka langsung tancap gas dan bergegas kabur dari incaran Rastinel. Akan tetapi, pada saat itu mobil mereka menabrak sebuah pohon dan ban mobil itu pun ikut-ikutan terselip. Lalu, Rastinel pun datang dengan truk hitamnya dan bersiap untuk menabrak mereka hidup-hidup. Dalam kepanikan, Fuller pun segera meminta maaf. Dan ia pun berkata, mereka hanya bercanda mengenai masalah Candy Kane. Ternyata sembari tertawa, Rustinel pun demikian. Ia hanya sedang bercanda menakut-nakuti mereka dan berlalu pergi. Pada keesokan harinya, Louis dan Fuller terlihat begitu syok atas kejadian semalam. Mereka pun lalu memperbaiki mobilnya dan bergegas secepatnya agar segera sampai di Colorado. Di tengah perjalanan, Fuller yang masih depresi lalu membuang radio itu agar tidak terhubung kembali dengan Rastinel. Dan akhirnya mereka pun sampai di Colorado untuk menjemput Vena. Di sana, Fuller sangat terpesona dengan gunung kembar Vena yang tampaknya belum pernah didaki oleh siapapun. Uhuy! Doesn't look too beat up. No, Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita teman kampus Vena yang bernama Charlotte. Pada saat itu, Charlotte hendak pulang kampung. Di sana, mereka pun saling berkenalan dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. It's so Charlotte. Waving. Dalam perjalanan pulang, terlihat suasana begitu aman dan tentram. Ya, dikarenakan malam pun semakin larut, mereka bertiga pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah motel untuk menginap dan minum-minum bersama. Akan tetapi, melihat kecantikan Vena tentu menjadi obat mata bagi para pria mata keranjang. Beruntung Louis bersama Fuller segera datang dan bisa mengatasi masalah tersebut. Dirasa sudah cukup, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Namun Louis yang sudah mabuk berat hanya bisa tertidur pulas. Sementara kesempatan emas ini digunakan dengan baik oleh Fuller yang ingin mencoba mendaki gunung kembar dan menjelajahi goa milik Vena. Dan tiba-tiba telepon pun berdering. Ternyata yang menelepon itu adalah Rastinel dan masih mengawasi setiap pergerakan mereka berdua. Di sana, Rastinel pun mengatakan bahwa Fuller sedang berada dengan seorang wanita. Sontak Louis pun terkejut setengah mati.
lalu bergegas menuju ke kamar Vena dan mengatakan bahwa Rasinal masih memburu mereka berdua. Vena yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi ikut panik dan langsung saja capcus dari motel tersebut. Namun di tengah perjalanan, Fuller pun menyadari ada keganjilan saat melihat pelang-pelang penunjuk jalan bahwa ada sesuatu di bagasi mobil mereka. Dan saat membuka bagasi itu, ternyata berisikan sebuah radio yang telah dibuang Fuller di perjalanan kemarin lusa. Lalu dengan radio itu, mereka pun kembali berkomunikasi dengan Rastinel. Dalam samar-samar, Vena dikejutkan dengan suara teriakan dari Charlotte yang ternyata telah disekap oleh Rastinel. Rastinel pun lalu meminta mereka untuk bertemu di parkir stop terdekat. Di sana, Rastinel memerintahkan agar Fuller dan Louis membeli 4 cheeseburger, namun tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Ini semua dilakukan oleh Rastinel agar Fuller dan Louis tahu bagaimana rasanya dipermalukan. What it feels like. Told me what they did to you. I bet your friends had a really good bottle. Cheeseburgers, please. Kali ini, Rastinel meminta mereka untuk menemuinya di sebuah ladang jagung. Dikarenakan Carrot telah disekap, mereka pun memenuhi semua permintaan dari Rastinel. Sesampainya di sana, Rastinel dengan menggunakan truknya berniat untuk melindas mereka hidup-hidup. Tak ada pilihan lain, mereka pun berlari ke dalam ladang jagung. Akan tetapi, di sana mereka pun terpisah satu sama lainnya, sehingga Rastinel pun dengan mudah dapat menculik Vena dan berlalu pergi. Melalui radio tersebut, lagi dan lagi, Rastinel meminta mereka untuk menemuinya di salah satu hotel terdekat di tengah kota, di kamar nomor 17 dan tepat jam 12 malam. Di sana, Louis dan Fuller pun mencoba menerka-nerka hotel mana yang dimaksud oleh Rastinel, sehingga mereka pun banyak mengalami kesalahan. Di sisi lainnya, Rastinel telah menyiapkan sebuah jebakan di mana jika pintu kamar nomor 18 ini dibuka, sebuah shotgun akan mengarah tepat kepada Vena. Sampailah Louis di kamar nomor 17. Ternyata kamar itu pun telah kosong. Tak berselang lama, telepon pun berdering. Dan Rastinel pun mengatakan bahwa ia bersama Vena berada di kamar nomor 18. Persis seperti yang mereka lakukan kepada Rastinel sewaktu lalu. Perlahan, Fuller mencoba menyerang Rastinel melalui pintu belakang. Namun sayangnya, Rastinel telah menyadari hal tersebut, sehingga Fuller pun dijadikan bulan-bulanannya. Lalu, Louis pun segera menuju kamar nomor 18. Nah, saat Louis memutar gagang pintu itu, Fuller pun berteriak jangan membuka pintu. Merasa ada yang tidak beres, Louis pun ikut berputar melewati pintu belakang dan menemukan Fuller yang sudah babak belur, serta sebuah pipa yang tertancap di pahanya. Di sisi lainnya, polisi yang mendapatkan informasi bahwa ada kegaduhan di sana, lalu menemukan sebuah mayat seorang resepsion. Sontak, polisi pun mengecek semua kamar di motel tersebut satu persatu. Dari samar-samar, Fuller pun mendengar polisi yang telah datang dan menobrak pintu kamar hotel. Sontak, Fuller pun teringat akan jebakan shotgun itu. Dan Louis pun bergegas menyelamatkan Vena. Tak berselang lama, Fuller pun berteriak dan mengatakan bahwa ada Rastinel dengan truknya yang ingin melindasnya hidup-hidup. Beruntung pada saat itu, mereka masih dilindungi Yang Kuasa dan akhirnya selamat dari gilasan truk tua tersebut.
Perlahan, polisi mendekati mobil truk dan ditemukanlah seorang supir yang sudah tak bernyawa. Beruntung pada saat itu, Charlotte masih dalam keadaan baik-baik saja. Penentu film, diketahuilah itu adalah supir S dari Wyoming. Tak lama kemudian, terdengarlah suara Rasinal kembali di sebuah radio, yang artinya Rasinal masih memburu mereka. Lalu film pun tamat.